Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati dosen multimedia Universitas Bina Sarana Informatika kelas Ilmu Komunikasi 441A37, yaitu Bapak Agung Fazriansah, Magister Komputer. Sebelumnya di sini izinkan kami untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah multimedia yang kami ambil, yaitu Project 1. Maka di sini kami akan menampilkan tugas yang telah kami buat, yaitu Excel terapan penjualan toko kue Sweet Cake Bakery. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok dan saya sendiri bernama Furaida Rifa Ramadan dengan NIM 44221734. Namaku Irina Wafaiza dengan NIM 440201. Nama saya Javina Inamiza dengan NIM 44220207. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa dengan NIM 44221377. Pada materi pengolahan data toko kue, studi kasus yang kami gunakan yaitu pengolahan data toko kue Sweet Cake Bakery. Toko ini menjual berbagai kue yang unik, kue dengan desain dan gambar yang banyak diminati para pecinta kue. Kue ala Korea ini bisa membuat siapapun yang melihatnya akan suka dan terpukau. Tampilannya yang khas dan lucu membedakannya dari desain kue lainnya. Kami menggunakan sumber data dari toko kue Sweet Cake Bakery karena melihat banyaknya pengunjung yang datang ke toko tersebut. Laporan-laporan yang digunakan dalam pengolahan data toko di Sweet Cake Bakery. 1. Daftar menu. Sheet yang dibuat khusus untuk membuat pintasan atau button dengan hyperlink yang ketika diklik akan menuju sheet yang tersedia lainnya. 2. From tabel data. Data yang tertera adalah data awal untuk memulai proses pengerjaan laporan seperti kode kue, nama kue, harga kue, dan ID karyawan, jabatan, serta gaji pokok. 3. From laporan penjualan. Laporan inti yang ada dalam penjualan toko kue untuk mengetahui besaran penjualan per bulannya. 4. Rekapitulasi. Rekapan dari laporan penjualan yang lebih ringkas, berfungsi untuk pembuatan pivot table dan chart. 5. From gaji pegawai. Laporan pengeluaran untuk gaji pegawai toko kue. 6. Sheet pivot table dan grafik. Sheet untuk pivot dan grafik pada penjualan kue akan terlihat besaran profit dan penjualan melalui grafik ini. Sheet pertama diisi dengan menu utama atau disebut dengan hyperlink. Langkah pembuatan menu utama yaitu pertama ganti nama pada sheet menjadi menu utama. Menu utama nantinya akan diisi dengan data pada form cetak faktur berisikan data dari inputan pada sheet atau faktur. Pertama, klik tab Insert Shapes untuk membuat button hyperlink. Klik kanan pada button Edit Hyperlink, lalu klik Place in this document sebelah sini, lalu pilih sheet yang akan dituju. Sheet yang akan dituju contohnya seperti tabel data, pembelian, penjualan, gaji karyawan, dan dashboard. Lalu setelah itu klik OK. Nantinya setelah jadi, menu utama yang sudah jadi jika diklik langsung keluar sheet yang akan dituju. Selanjutnya tabel data dengan langkah pembuatan 1. Ubah nama sheet menjadi tabel data. 2. Buatlah tabel seperti gambar di samping. 3. Hilangkan grid line pada tab view lalu uncheck list grid line. 4. Buat tombol menu menggunakan hyperlink. Selanjutnya pembelian. Dengan langkah pembuatan, ubah nama sheet menjadi pembelian. Buatlah tabel seperti gambar di atas. Hilangkan grid line pada tab view lalu uncheck list grid line di sheet option. Masing-masing kolom dibuat dengan judul nomor, kode, nama rasa, unit, harga satuan, harga jual, dan profit. Pengisian masing-masing kolom diisi sesuai gambar di atas. Untuk kolom kode, nama rasa dan harga jual berdasarkan tabel data sebelumnya. Untuk tabel profit diisi dengan rumus harga jual dikurang harga satuan. Buat tombol menu dengan hyperlink.
Selanjutnya penjualan kue dengan langkah pembuatan 1. Ubah nama sheet menjadi penjualan kue. 2. Buatlah tabel seperti gambar di samping. 3. Hilangkan grid line pada tab view lalu unchecklist grid line. 4. Kode kue menggunakan data validasi. 5. Untuk baris nama kue menggunakan rumus VLOOKUP dalam kurung B6 titik koma tabel 1 titik koma 2 titik koma 0. 6. Untuk baris harga jual menggunakan rumus if buka kurung is black dalam kurung B6 titik koma tanda kutip 2 kali titik koma VLOOKUP dalam kurung B6 titik koma tabel 1 titik koma 3 titik koma 0 tutup kurung. 7. Untuk baris total harga menggunakan rumus harga jual dikali jumlah kue yang terjual. 8. Diskon 5% untuk pembayaran tunai, selain itu 0%. 9. Untuk total potongan diperoleh dari total harga dikali diskon. 10. Untuk total bayar diperoleh dari total harga dikurang total potongan. 11. Buat tombol menu menggunakan hyperlink. Selanjutnya, setelah from laporan penjualan yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan rekapitulasinya. Nah, rekapitulasi ini terdapat di sheet penjualan kue, jadi dia tidak memiliki sheet sendiri. Nah, gimana cara pembuatannya? Pertama itu buat tabel seperti di atas, ada nama kue, jumlah kue, harga jual, harga beli, dan profit. Untuk nama kue itu diketik seperti biasa, tidak menggunakan rumus. Lalu jumlah kue menggunakan rumus, yaitu rumus sum if, buka kurung, absolute B6, titik 2 ini bisa disebut hingga. Jadi absolute B6 hingga absolute B15, titik koma, kutip RVT, kutip, titik koma, absolute E6 hingga absolute E15. Nah, uang dolar ini disebut absolute. Selanjutnya ada harga jual. Harga jual menggunakan rumus sum if, yaitu sum if buka kurung absolute B6 hingga absolute B15 titik koma kutip RVT kutip titik koma absolute J6 hingga absolute J15 tutup kurung. Kenapa di sini menggunakan RVT? Karena ini adalah contoh rumus mencari jumlah kue dan harga jual kue red velvet. Nah, RVT ini kode dari kue red velvet. Jika ingin mencari jumlah kue dan harga jual kue Black Forest, kita menggunakan kode Black Forest yaitu BFT. Oke, selanjutnya ada harga beli menggunakan rumus sum, yaitu sum buka kurung, ambil data dari pembelian, pilih yang harga beli kue red velvet. Selanjutnya dikali dengan F23 tutup kurung. Lalu yang terakhir ada profit, menggunakan rumus pengurangan yaitu G23 dikurang H23. Nah, ini adalah tampilan sheet penjualan kue, ada laporan keuangannya dan rekapitulasinya. Nah, ini untuk nama kue diketik seperti biasa, red velvet, black forest, tiramisu. Lalu jumlah kuenya menggunakan rumus ini, sum if. Sum if B6 hingga B15. B6 hingga B15 adalah ini kode kue. Di blok, habis itu klik F4 di komputer atau Fn sama F4 diklik secara bersamaan, maka dia akan muncul simbol dolar seperti ini. Habis itu titik koma, kutip RVT. Kenapa RVT? Karena kita akan mencari jumlah kue dari kue red velvet. Nah, kode kue red velvet adalah RVT. Jadi dia akan kehitung RVT-nya saja. Selanjutnya titik koma, E6 hingga E15. E6 hingga E15 adalah jumlah kue di blok semua, lalu di absolute seperti B6 hingga B15, lalu enter. Nah, untuk Black Forest dan tiramisu, ini Black Forest dan tiramisu sama, cuman bedanya adalah di kode ininya. Kalau Black Forest kodenya BFT, maka tiramisu kodenya TRS. Selanjutnya harga jual. Sum if B6 hingga B15, B6 hingga B15 adalah kode kuenya. Ini kode kuenya. Kita pilih RVT karena di sini nama kuenya red velvet nih, yang ini kita cari harga jual red velvet. Lalu J6 hingga J15-nya adalah total bayar.
diblok lalu di F4-in agar bisa terjadi absolut seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, untuk harga beli ini sum pembelian seru E6 ini adalah pengambilan dari sheet pembelian yang seperti ini. Caranya, setelah ketik sum, kita ke pembelian, pilih yang harga satuan. Harga satuan, habis itu dikali, kita balik ke penjualan kue, dikali jumlah kue yang terjual. Maka tutup kurung, hasilnya akan seperti ini. Sama seperti Red Velvet, untuk Black Forest dan Tiramisunya sama ya, tinggal di blok ke bawah aja. Lalu yang profit, ini G23 dikurang H23, ini nih. Harga jual dikurang harga beli, maka hasilnya profit. Untuk ini sama G24 hingga G24 dikurang H24. Terima kasih. Selanjutnya, pada sheet ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan gaji pegawai. Langkah pertama, ubah nama sheet menjadi gaji pegawai. Lalu buatlah tabel seperti gambar di atas, seperti ini. Lalu hilangkan grid line pada tab view, kemudian klik uncheck list grid lines. Maka akan menjadi seperti ini backgroundnya. Lalu pada kolom ID karyawan, diisi dengan data yang tertera di soal menggunakan data validasi. Cara menggunakannya, pada tab data ada bagian data tools, kalian klik data validasi, maka akan menjadi seperti ini. Lalu pada kolom jabatan, isi dengan rumus if dalam kurung is blank dan lookup dengan mengambil data tabel gaji yang ada di sheet tabel data. Contohnya, rumusnya seperti ini. Lalu, gaji pokok atau gaji pegawai isi dengan rumus sama seperti jabatan. Lalu, kolom tunjangan diperoleh dari gaji pokok dikali 2% dari ketentuan. Lalu, pada gaji bersih, isi dengan rumus sum dalam kurung gaji pokok plus tunjangan. Lalu jumlah gaji tertinggi terendah rata-rata gaji menggunakan rumus sum, max, min, dan average. Lalu yang terakhir buatlah tombol menu dengan hyperlink. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat dashboard. Yang pertama, ubah nama sheet menjadi dashboard. Itu terletak di bawah sebelah kiri. Lalu yang kedua, hilangkan grid lines pada tab view, lalu uncheck list grid lines. Ini pada tahap ini bisa dilakukan di awal atau di akhir. Yang ketiga, klik insert, kemudian klik pivot table. Pilih pivot chart dan pivot table, lalu akan muncul seperti yang ada di samping ini. Lalu selanjutnya, pilih select a table orange. Data diambil dari sheet penjualan pada tabel rekapitulasi dengan cara blok tabel yang ingin dibuat, itu blok dari atas kiri ke bawah kanan. Lalu pilih existing worksheet, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul pivot chart files. Pilih nama kue, harga beli, harga jual, itu adalah pivot yang akan ditampilkan di pivot table. Lalu, selanjutnya pilih file yang akan ditampilkan pada pivot table di row, kolom, value, dan filter. Lalu akhirnya akan muncul tampilan seperti ini. Pivot chart-nya seperti ini, lalu pivot table-nya seperti ini. Sekian presentasi dari tim kami. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin melihat penjelasan lebih detail, bisa lihat link yang tertera di sini.